Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 200209129. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas UTS Filsafat Pendidikan. Saya akan membuat video pembelajaran yang mana dengan judul Sikap Baik bagi Seorang Muslim. Saya salah satu mahasiswi di UIN Arani di Banda Aceh dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini kita akan membahas mengenai sikap baik bagi seorang muslim. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sikap baik bagi seorang muslim itu ada banyak sekali. Nah, tapi di sini kita hanya membahas mengenai 5 saja tentang sikap baik bagi seorang muslim itu sendiri. Nah, pada dasarnya kita sebagai umat manusia telah dianugerahkan akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah membentuk karakter. Karakter itu sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah akhlak, yaitu kondisi lahir dan batin manusia itu sendiri. Nah, karakter individu merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi sikap baik bagi seorang muslim itu yang pertama kita akan membahas mengenai tawadu. Nah, tawadu itu sendiri artinya adalah rendah hati dan tidak sombong. Nah, artinya merupakan perilaku yang selalu menghargai orang lain, perilaku yang selalu memuliakan orang lain, menerima pendapat orang lain, serta mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kita sendiri. Ciri-ciri tawadu yang pertama ialah kita dapat menolong dengan ikhlas, kemudian mau menerima suatu kebenaran dari orang lain, kemudian tidak mengunggulkan dirinya sendiri walaupun memiliki suatu kelebihan. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Nah, kemudian dengan terciptanya tawadu pada diri kita sendiri ialah kita akan menjadi orang yang rendah hati, menjunjung tinggi kebenaran, kemudian santun dalam bertutur kata, kita dapat berkata dengan yang baik, kemudian tidak membeda-bedakan dalam berteman. Kita dapat berteman dengan siapapun, tidak memandang siapa dia dan bagaimana dia, tapi kita dapat berteman dengan siapapun. Nah, kemudian yang kedua, sikap baik bagi seorang muslim yang kedua ialah jujur. Nah, jujur sendiri ialah merupakan suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal yang menyalahi apa yang terjadi. Nah, kejujuran sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam segala hal. Kejujuran harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua aktivitas yang kita jalani, karena pada dasarnya kejujuran itu merupakan sumber dari segala kebaikan. Nah, contoh jujur ialah dapat kita lakukan dengan mengakui setiap berbuat salah. Kita jangan takut untuk mengakui apabila kita memang salah. Jangan berpura-pura merasa bahwa kita itu benar padahal salah, tapi akuilah apabila memang kita salah. Kemudian tidak mencontek saat ulangan. Nah, terus kemudian berkata apa sesuai dengan kebenaran. Berkata sesuai dengan kebenaran, ya itu tadi, kita tidak mengada-ngadakan apa yang tidak ada sebenarnya, tapi kita katakan apa yang sebenarnya terjadi, seperti itu. Nah, kemudian tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, kita tidak boleh mengambil barang apa yang bukan milik kita. Apabila memang kita meminjam, balikanlah dan jangan mengatakan bahwa itu punya kita. Nah, kemudian yang ketiga, sikap baik bagi seorang muslim yang ketiga ialah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuat. Nah, contohnya seperti kita sebagai seorang siswa, ya, itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab seorang siswa ialah sebagai yang pertama datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Kemudian kita dapat melakukan dengan memakai atribut lengkap sesuai dengan aturan di sekolahnya masing-masing. Kemudian kita dapat melaksanakan piket kelas sesuai dengan aturan jadwal yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang keempat ada
hifzul lisan. Apa itu hifzul lisan? Hifzul lisan adalah sesuatu perbuatan yang menjaga lisan. Nah, menjaga lisan agar tidak menyakiti orang lain. Nah, lisan merupakan anggota badan manusia yang terkecil. Lisan itu merupakan anggota badan manusia yang paling kecil. Nah, namun memiliki pengaruh besar pada pemiliknya, antara ia akan menjadi ahli syurga atau akan dilemparkan ke api neraka. Rasulullah SAW bersabda bahwa keselamatan seseorang tergantung pada kemampuannya dalam menjaga lisan. Nah, keutamaan kita menjaga lisan. Yang pertama sekali, dalam kita menjaga lisan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita sebagai umat Muslim. Yang kedua, terhindar dari sikap yang keras hati, kemudian dijauhkan dari siksa neraka, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya dalam kita menjaga lisan itu, dalam menjaga lisan sehari-hari itu, contohnya kita dapat melakukan dengan tidak mengejek teman, utamakan mendengarkan daripada berbicara, kemudian jangan mengadu domba, gibah, dan bergunjing. Kemudian yang terakhir ada husnuzon. Nah, husnuzon merupakan sikap berprasangka baik dalam kehidupan sehari-hari, berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang telah diberikan kepada manusia. Nah, contoh husnuzon dia ada banyak ya. Di sini yang pertama adalah husnuzon kepada Allah. Nah, husnuzon kepada Allah yakni dengan berprasangka baik dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah Allah berikan, itulah yang terbaik bagi kita. Nah, kemudian husnuzon kepada diri sendiri. Nah, husnuzon kepada diri sendiri dapat kita lakukan dengan kita percaya bahwa kita percaya diri apa yang kita miliki, dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga ialah husnuzon kepada orang lain. Nah, husnuzon kepada orang lain ialah berbaik sangka kepada orang lain. Apabila kita memiliki sesuatu yang janggal, jangan kita salahkan orang tersebut. Jadi, carilah kebenaran terlebih dahulu, jangan salahkan orang lain sebelum terbukti kesalahan tersebut. Itu merupakan husnuzon kepada orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menganugerahkan kepada manusia kemampuan untuk memilih dan berikhtiar.